menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan teman-teman rekan-rekan yang akan mendengarkan firman-Mu, Engkau juga berikan hati yang tenang sehingga mereka hanya mendengar tetapi menjadi terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut ya. Amin. Cek, cek, cek. Aman, aman suaranya. Soalnya di sini agak lag-lag jaringannya. Aman. Cek, aman. Sevanya, Lady, aman kah? Aman, Kak. Oke. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mungkin perkenalan karena sudah ada di flyer juga namaku, dan teman-teman sebagian mungkin sudah tahu kalau karena setiap minggu ketemu dengan Kak Jack di Zoom, dan pasti sudah tahu siapa pembicara saat ini. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh perkenalan ya. Kita langsung masuk saja di firman Tuhan pada saat ini. Saya diberikan tema yaitu kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Ayat ini terlalu panjang teman-teman, maka dari itu saya tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan membahas beberapa ayat saja yang saya sudah masukkan di PowerPoint saja. Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema pada saat ini. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam suasana Paskah, dan perayaan Paskah bukanlah hanya sekedar perayaan tahunan atau perayaan biasa, tetapi lebih dari itu, Paskah adalah fondasi, landasan iman orang percaya. Paskah adalah fondasi atau landasan iman orang percaya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Paskah adalah fondasi atau landasan iman orang percaya? Sebab Paskah menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Dan jika itu tidak terjadi, maka semua yang kita percayai akan menjadi sia-sia. Maaf ya teman-teman. Namun kabar besar dari Injil itu sendiri adalah tempat di mana Yesus dikuburkan telah kosong. Artinya Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur itu, tetapi telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya sebelum ia mengalami siksaan berat. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kubur yang kosong itu bukan sekedar tanda kehilangan, tetapi adalah bukti kemenangan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes pada saat menuliskan bagian ini, itu bukan hanya memberi informasi, tetapi untuk membawa kita kepada iman bahwa Yesus sungguh hidup. Nah, ada satu kutipan yang bagi saya sangat menarik.
seorang teolog berkata bahwa tidak hapus diariannya. Nah, ini dia. Seorang teolog berkata bahwa bukan kubur kosong yang menunjukkan pada kebangkitan Yesus, melainkan kebangkitan Yesuslah yang menunjukkan pada kubur kosong itu. Dan saya sepakat dengan pendapat ini. Artinya bahwa bukan kubur kosong yang menyatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, tetapi karena Yesus yang sudah bangkit, makanya kuburnya kosong. Itu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kubur kosong bukan akhir cerita. Justru itu adalah awal dari pengharapan yang baru. Teman-teman yang diberkati, saat ini saya tidak akan membahas tentang bukti bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya, bahwa Yesus telah bangkit dan kuburnya benar-benar kosong. Karena kalau kita membahas itu, butuh waktu yang lama dan biasanya dibahas dalam seminar atau buat kelas teologi. Karena kalau membahas bukti-bukti pasti tidak terlepas dari pertanyaan. Teman-teman yang diberkati, firman Tuhan itu bentuknya khotbah. Itu tidak ada sesi bertanya. Tapi saya percaya kita semua yang ikut ibadah sumpah pada malam hari ini, semuanya sudah percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, ditandai dengan kuburnya yang kosong. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan fokus kepada satu tokoh saja dalam teks firman Tuhan pada saat ini, yaitu tokoh Maria. Kita akan melihat beberapa hal dari yang dilakukan Maria dan apa arti kubur kosong bagi hidup kita hari-hari ini. Apa arti kubur kosong bagi hidup kita hari-hari ini? Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang pertama, ayat kedua. Saya akan membacakannya, silakan teman-teman menyimak dan akan lompat ke ayat yang ke-11 nanti. Ayat 1 dan 2 berkata, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat 1, 2, 11, dan 13-14, saya menyimpulkan satu poin bahwa kubur kosong mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Kubur kosong mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 1, di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena
datang pagi-pagi benar, masih gelap. Ketika Maria melihat batu sudah terguling, reaksinya bukan iman, tetapi ketakutan. Dan apa yang dikatakan di situ? Dia lari kepada Simon Petrus dan murid lainnya berkata bahwa Tuhan telah diambil dari kuburnya. Maria lupa bahwa Yesus akan bangkit sama seperti yang telah ia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia mengalami penderitaan. Dan rupanya Maria terlalu fokus kepada apa yang sedang ia rasakan. Saat Tuhan Yesus mati, ia merasa berduka. Ia merasa bersedih. Harapan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan kalau kita pergi ke kubur seseorang yang telah meninggal dan orang itu sangat kita kasihi, lalu kita mendapat makam itu terbuka dan kosong. Reaksi kita yang pertama, kita pasti bingung. Bahkan takut. Curiga. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa orang itu hidup kembali, maka itu akan mengubah ketakutan kita menjadi sukacita yang sangat besar. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sama halnya yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika ia pergi ke kubur pagi-pagi benar dan mendapati kubur Yesus telah kosong, ia pasti kaget. Makanya tindakannya, ia langsung lari dari tempat itu dan memberitahu murid lainnya. Kita bisa lihat dari kondisi Maria ini, bahwa orang yang sangat dekat dan sangat mengasihi Yesus, bisa saja ia mengalami masa gelap. Bahkan ketika ia terlarut-larut dalam kesedihan, bahkan ketika kita terlarut-larut dalam kesedihan kita, terkadang kita salah menafsirkan sesuatu. Seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu. Padahal dalam keadaan seperti itulah Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Sebab terkadang kondisi hati yang terluka sering membuat kita salah membaca pekerjaan Tuhan. Secara pribadi saya ditegur melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika saya mempersiapkannya, saya ditegur dan kembali dikuatkan, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, teman-teman, di ayat 11 di situ, Maria pada saat kembali ke kubur, dia berdiri di luar kubur dan menangis. Bahkan malaikat berbicara, ia tetap menangis. Yesus berdiri di dekatnya, ia tidak mengenalinya. Kenapa? Karena hatinya penuh luka. Dia terluka dengan kematian Tuhan Yesus. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, melalui keadaan Maria memberikan kita pemahaman bahwa saat hidup kita terasa gelap, sedang mengalami masalah, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Sebab kesedihan yang terlalu dalam bisa membuat kita tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak mengenali suaranya, bahkan secara langsung tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang bekerja dalam kehidupan kita. Melalui keadaan itu, bisa jadi
Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang kita pahami. Karena pekerjaan Tuhan terkadang kita tidak mengerti. Pikiran kita tidak sampai. Logika kita tidak sampai dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Maria pada saat itu berkata bahwa Yesus telah diambil dari kuburnya. Dia berfokus pada kehilangan Yesus. Maria lupa bahwa pengharapan yang besar telah datang melalui peristiwa itu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di antara kita pada malam hari ini yang ikut ibadah Zoom, mungkin ada yang sedang berduka, ada yang kecewa, ada yang sedang merasa Tuhan jauh, sangat-sangat jauh dari hidupnya. Maria mengalami hal yang sama. Tetapi Yesus tidak meninggalkan Maria. Bahkan di dalam ketidakpengenalan Maria kepada Yesus di ayat 15c, di situ dikatakan, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria di dalam ketidakpengenalan kepada Yesus, Yesus tetap mendekatinya. Yesus tidak meninggalkannya. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Tuhan yang menghampiri Maria dalam segala kondisi hidupnya, Tuhan yang sama pun yang akan menghampiri hidup kita, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita dalam segala keadaan hidup kita hari ini. Untuk itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk fokus kepada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita melalui setiap persoalan-persoalan yang sedang kita alami saat ini. Meskipun dalam kehidupan kita juga melihat tanda bahwa Tuhan tidak bekerja, tetapi bukan berarti Tuhan tidak benar-benar bekerja. Kita hanya perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Ia yang bangkit, yang kita rayakan hari-hari ini, adalah Tuhan yang sungguh memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan hidup yang kekal saja Dia sediakan kepada kita, apalagi hal-hal yang hanya bersifat jasmani. So, teman-teman, teruslah berpengharapan hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus, sebab Dialah sumber pengharapan kita satu-satunya. Itu poin yang pertama. Kubur kosong mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Poin yang kedua yaitu di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Mari kita sama-sama kembali menyimak. Saya akan membacakannya. Mulai dari ayat 16 ya. 16 sampai 18. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Melalui kubur kosong, kita kembali diingatkan bahwa kubur kosong memberi misi baru. Kubur kosong memberi misi baru. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Yesus mengatakan kepada Maria bahwa pergilah dan katakanlah. Respon Maria adalah taat kepada perkataan Yesus. Dan segera memberitakan kepada murid-muridnya, bahkan Maria telah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menyampaikan itu kepada Maria. Maria yang tadinya menangis, berduka, sedih, hilang harapan, kini menjadi pembawa kabar sukacita. Maria yang tadinya menangis, sekarang menjadi saksi. Maria yang tadinya putus asa, sekarang penuh harapan. Dan dia datang ke kubur untuk mencari dan pulang sebagai pemberita. Kebangkitan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk kita beritakan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, masih terlalu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kabar tersebut bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, mengalahkan maut. Penebusan atas setiap kita yang berdosa telah selesai. Kehidupan kekal ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang perlu kita beritakan kepada orang-orang di luar sana. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, keluarga kita, di sekolah kita, di kampus kita, di pekerjaan kita. Masih banyak orang yang membutuhkan kabar itu. Dan biarlah melalui perayaan Paskah saat ini, kita kembali diteguhkan bahwa setiap orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya juga dipanggil untuk bersaksi. Dan perjumpaan kita dengan Yesus, pertemuan kita dengan Kristus, itu selalu menghasilkan misi. Sama seperti halnya yang dialami oleh Maria. Teman-teman yang diberkati oleh Kristus, kita dipanggil untuk menceritakannya kepada orang lain, baik melalui perkataan maupun tindakan kita. Kalau kita belum berani untuk melakukan penginjilan kepada orang lain, maka kita bisa buktikan dengan tindakan kita setiap saat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, supaya setiap orang yang melihat kita, mereka melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita sedang menjadi alat kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sering sekali saya menjumpai orang-orang yang ketika dalam persekutuan rohani atau dalam gereja, dia memancarkan terang seperti malaikat. Tetapi ketika dia di luar, di pekerjaan, di kampus, bahkan dimanapun dia berada, seperti orang yang bukan percaya Tuhan,
tidak menjadi berkat, berbuat sembrono, itu bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sebenarnya adalah kita dipanggil dimanapun kita berada, senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang yang kita jumpai dimanapun dan kapanpun itu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Kematian telah dikalahkan. Bahkan pengharapan itu selalu ada. Dan setiap orang bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kita saat hidup kita terasa gelap, ingat bahwa kebangkitan Yesus itu sudah membawa pengharapan, membawa terang kepada setiap kita. Saat hatimu hancur, Yesus bukan hanya mengenal, tetapi selalu bersama-sama dengan kita. Saat iman goyah, ingat kembali bukti kebangkitan. Saat sudah percaya, jadilah saksi di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya hanya membahas satu tokoh dan kita diingatkan kembali bahwa di dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kubur kosong mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, dan yang kedua, kubur kosong memberi misi baru kepada setiap kita. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita, dan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang sudah memberikan pengharapan kepada kami, dan kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi pemberita Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini, baik melalui perkataan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah benar-benar Tuhan yang sudah mengalahkan maut, yang sudah menebus setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan tidak pernah diam untuk senantiasa mengingatkan kami, untuk kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Hanya silakan. Stefan.